Halo semuanya, selamat datang di video materi pembelajaran tentang matematika optimasi bersama saya Sekar Sakti dari Universitas Gadjah Mada. Buat teman-teman yang nonton nih, yang anak kosan, pernah nggak mengalami di akhir bulan pengen beli stok makanan, katakan beras gitu ya, untuk kebutuhan beberapa hari ke depan. Tapi bingung ada berapa kilo beras yang harus dibeli karena budgetnya terbatas, belum dikirimin gitu ya sama orang tua. Nah, permasalahan semacam ini sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Padahal permasalahan serupa atau permasalahan yang lebih kompleks sering kita selesaikan dengan feeling, padahal bisa diselesaikan dengan yang namanya optimasi. Nah, jadi optimasi itu adalah pendekatan atau metode untuk mencari solusi yang optimal atau solusi terbaik dari sebuah kasus. Tapi terbaik ini relatif. Misalkan teman-teman pengen beli beras, pengen memaksimalkan kekenyangan gitu ya. Sedangkan saya pengen beli beras, tapi saya nggak pengen pengeluaran saya banyak. Jadi saya ingin meminimalkan biaya. Nah, kasus maksimasi dan minimasi itu sama-sama kasus optimasi. Kasus maksimasi adalah kasus di mana kita mencoba mencari kondisi dengan kita mendapatkan keuntungan terbanyak. Jadi kaitannya dengan pendapatan, profit, dan segala macam. Sedangkan minimasi itu kaitannya dengan kita pengen supaya pengorbanan kita itu tidak besar. Jadi kaitannya dengan biaya, pengorbanan waktu, dan sebagainya. Aplikasi optimasi itu sudah sering ditemui di kehidupan sehari-hari sebenarnya. Misalkan di bidang transportasi, kalau teman-teman sering pakai ojek online gitu ya, bagaimana sih platform itu menentukan driver terdekat supaya lebih cepat menjemput kita, itu optimasi. Atau di bidang marketing gitu ya, sebuah perusahaan skincare bingung memilih artis siapa sih yang cocok untuk endorse supaya yang beli atau market segmentation-nya itu bisa luas, itu juga optimasi. Dan aplikasi lain seperti di produksi, manufaktur, ekonomi, dan sebagainya sampai ke aplikasi pengambilan kebijakan atau policy making. Nah, dari mata kuliah ini nanti harapannya teman-teman bisa paham konsep-konsep optimasi dan aplikasinya untuk kasus kehidupan sehari-hari maupun di industri. Video ini dan video-video berikutnya akan terdiri dari 5 pokok bahasan. Yang pertama adalah pengenalan konsep optimasi, yaitu video hari ini. Kemudian yang kedua adalah kita belajar tentang fungsi-fungsi matematis. Yang ketiga, kita akan belajar bagaimana mengkonversi soal cerita menjadi model matematis. Yang keempat adalah bagaimana menyelesaikan kasus optimasi menggunakan pendekatan kalkulus atau analitis. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan permasalahan optimasi menggunakan metode numeris. Untuk buku referensi, saya pakai beberapa buku ini sebagai acuan utama. Nanti silahkan teman-teman cek sendiri. Oke. Nah, untuk masuk ke konsep optimasi, kita perlu paham dulu ada 3 elemen utama di dalam optimasi. Saya bisa bilang ini sebagai vocabulary gitu ya, vocab in optimization. Ada 3 utamanya. Yang pertama adalah objective function. Objective function atau fungsi objektif, ini yang mau kita capai. Semisalkan tadi ingin memaksimalkan keuntungan atau meminimasi biaya. Kemudian yang kedua adalah keputusan apa yang mau kita ambil. Kalau contoh yang tadi, kita bingung mau beli berapa kilo beras kan. Nah, itu decision variable. Kemudian yang terakhir adalah constraint atau batasan. Nah, ini constraint ini kita punya batasan atau tidak, ada atau tidak. Kemudian kalau ada, dia apakah bentuknya persamaan atau pertidaksamaan. Contohnya kalau yang tadi batasannya adalah uang gitu ya. Kalau saya nggak punya batasan ya saya bisa beli berapa kilogram beras yang saya mau. Tapi kalau saya punya batasan, misalkan batasan biaya, artinya saya punya constraint seperti itu. Jadi kita punya 3 elemen penting ya. Ada objective function, kemudian punya apa tadi? Decision variable. Dan yang ketiga adalah constraint. Kita akan pakai contoh yang pertama tadi. Berapa kilogram beras yang harus saya beli? Kilogram beras. Untuk objective function minimasi misalkan, saya pengen beli beras tapi nggak pengen uang saya keluar terlalu banyak. Saya ingin meminimalkan biaya yang saya punya. Ini bahasanya bilingual nggak apa-apa ya. Kemudian untuk constraint, semisalkan saya nggak punya batasan.
Pokoknya saya pengen biaya yang saya keluarkan itu sedikit. Ya bisa jadi saya nggak makan, saya nggak beli beras sama sekali. Tapi ketika misalkan saya punya batasan minimal asupan gizi atau asupan karbohidrat yang masuk ke saya gitu ya. Karbohidrat minimal yang harus masuk ke tubuh saya itu ada minimal batasannya gitu ya. Sehingga saya tetap harus beli beras. Itu untuk kasus minimasi. Untuk kasus yang maksimasi, semisalkan saya pengen beli beras, tetapi saya pengen beli beras dengan tujuan memaksimalkan kekenyangan gitu ya. Artinya memaksimalkan asupan karbohidrat yang masuk ke tubuh saya. Decision variabelnya masih sama. Saya bingung membeli berapa kilogram beras. Kalau saya tidak punya constraint, maka saya akan menghamburkan semua uang saya untuk beli beras karena tujuannya memaksimalkan kekenyangan. Tetapi ketika saya punya constraint, semisalkan saya beli di warung ya, kemudian saya jalan kaki untuk ke warung itu untuk beli beras. Saya punya beban maksimal karung beras yang saya bisa bawa. Jadi load maksimal karung beras yang bisa saya bawa. Karena saya misalkan cuma bisa bawa 2 kilo beras, berarti saya tidak bisa beli beras lebih dari 2 kilo. Nah, itu contohnya untuk kasus minimasi dan kasus maksimasi. Nah, permasalahan optimasi ada beberapa tipe. Yang pertama adalah seperti yang tadi kita sudah bahas, ada atau tidaknya constraint. Constraint versus unconstrained ya. Jadi apakah kita punya batasan atau tidak. Ketika kita tidak punya batasan, artinya solusi yang kita punya itu tidak terbatas atau unlimited. Unlimited solution. Sedangkan kalau kita punya batasan, artinya ya solusi kita terbatas atau limited solution. Contohnya tadi, kalau saya tidak punya batasan jumlah uang yang bisa saya keluarkan untuk beli beras, saya akan beli satu toko kayaknya ya. Untuk beli berasnya itu saya beli semua gitu. Tapi kalau saya punya batasan uang yang bisa saya keluarkan, ya saya belinya menyesuaikan budget saya. Itu contohnya unlimited dan limited atau unconstrained dan constrained. Kemudian tipe yang kedua adalah kaitannya dengan berapa jumlah keputusan yang mau kita ambil. Bisa kita hanya mengambil satu variabel keputusan, yaitu single variable atau satu variabel ya. Dan ada juga yang tipenya saya punya lebih dari satu keputusan yang mau saya ambil. Atau bisa kita sebut multi variabel. Contohnya untuk kasus yang tadi kan saya bingung beli berapa kilogram beras. Nah, saya cuman bingung nih berapa beras yang mau saya beli. Berarti kasus saya single variable. Tapi kalau kasusnya misalkan saya modifikasi menjadi saya tambahkan satu variabel keputusan, yaitu berapa butir telur yang mau saya ambil gitu ya misalkan. Nah, di sini kasus saya menjadi multivariabel karena saya punya variabel yang pertama adalah berapa kilogram beras dan variabel yang kedua adalah berapa butir telur. Kemudian tipe selanjutnya adalah variabel yang kita punya itu discrete atau continuous. Jadi discrete atau continuous. Ilustrasinya seperti ini. Kalau saya hanya punya single variable, yaitu berapa kilogram beras, ketika saya plotkan solusi berapa kilogram beras itu ke dalam fungsi X gitu ya, fungsi berapa kilogram beras, solusi itu kan saya bisa beli 2,5 kilogram beras, 2/4, 3,5 dan seterusnya. Sehingga kalau saya plot ke grafik dia bentuknya continuous gitu ya. Sedangkan untuk variabel berapa butir telur, saya kan nggak bisa bilang ke warungnya, Bu, saya beli 2,5 butir telur, kan nggak bisa. Makanya solusi berapa butir telur itu, kalau kita plot ke dalam grafik, bentuknya akan discrete atau tidak smooth, tidak nyambung. Nah, itulah bedanya variabel discrete dan variabel continuous. Kemudian tipe permasalahan yang terakhir adalah permasalahan statis atau permasalahan dinamis. Permasalahan statis itu permasalahan yang dia
tidak dipengaruhi oleh keputusan sebelumnya atau tidak terpengaruhi oleh waktu. Sedangkan yang dinamis adalah kebalikannya. Contohnya untuk kasus tadi, saya bingung beli berapa kilogram beras. Itu saya kalau ambil problemnya hanya di hari itu, ya saya problemnya statis. Jadi hanya di hari itu ya TMT. Tapi ketika permasalahannya saya extend gitu ya, menjadi katakan 1 tahun, saya bingung beli berapa kilogram beras per bulannya gitu. Nah, diasumsikan harga beras itu kan berubah-berubah gitu ya, katakan setiap bulannya berubah. Maka kasus saya akan menjadi kasus yang dinamis seperti itu. Sekarang kita coba kerjakan contoh soal. Soalnya bisa teman-teman lihat di sini. Diketahui ada seorang tukang kayu gitu ya, tukang furnitur ingin membuat 2 model meja. Tapi dia punya batasan bahan baku yaitu 12 unit kayu yang tersedia dan 28 jam waktu yang tersedia. Nah, masing-masing model meja yang mau dibuat itu ada ketentuan kebutuhan bahan bakunya dan juga waktu yang dibutuhkan. Kemudian tukang furnitur itu bingung harus membuat berapa model meja yang pertama dan berapa unit model meja yang kedua. Yang dia inginkan adalah memaksimalkan pendapatan. Gitu ya. Sehingga di sini kita bisa tulis decision variabelnya dulu, kan kita bisa identifikasi ya. Di sini kita bisa identifikasi keputusannya adalah berapa unit meja model 1 ya kan, dan berapa unit meja model 2 ya kan. Keputusannya 2 ini, artinya dia multi variabel. Yang dia inginkan apa? Meminimasi atau memaksimasi? Memaksimasi pendapatan. Sehingga objective functionnya di sini adalah memaksimalkan pendapatan, maksimal income. Ya. Terus kita lihat ada nggak batasannya? Kan tadi kan diketahui bahwa dia hanya punya sekian unit kayu dan sekian jam yang tersedia. Artinya model ini adalah constraint atau punya batasan. Batasannya apa saja tadi? Berapa unit kayu, ya kan? Unit kayu maksimalnya berapa? 12. Berarti unit kayu yang dikeluarkan atau yang dibuat itu tidak boleh lebih dari 12 unit. Dan waktu, karena waktu yang tersedia adalah hanya 28 jam, sehingga waktu produksinya harus kurang dari sama dengan itu, 28 jam. Jadi 12 unit, yang ini 28 jam. Kalau semisalkan kita minta tukang kayunya untuk membuat sebuah meja yang membutuhkan waktu 29 jam, ya nggak akan bisa, solusinya tidak visible. Sehingga si constraint ini harus terpenuhi untuk mencapai objektif tujuan ini. Sehingga secara singkatnya, ketika kita mau menyelesaikan sebuah permasalahan optimasi, yang pertama harus kita lakukan adalah kita tahu dulu masalahnya. Setelah itu kita identifikasi apa decision variabelnya, apa objective functionnya, dan apa constraint-nya. Ada atau tidak, kemudian kalau misalkan ada constraint-nya itu apa saja. Nah, setelah itu kita masuk ke konstruksi model matematis. Jadi dari deskripsi tadi, itu kita formulasikan ke dalam model matematis. Setelah itu kita selesaikan dengan solusi-solusi yang ada. Nanti kita belajar metode analitis dan numeris. Setelah kita dapat solusinya, kita validasi nih, apakah solusinya itu memenuhi model yang sudah kita buat. Misalkan dia punya constraint, sehingga ketika solusinya itu tervalidasi, artinya solusi itu tidak melanggar constraint. Nah, setelah solusi tervalidasi, barulah kita terapkan ke permasalahan untuk menyelesaikan permasalahan itu, untuk mendapatkan solusi. Oke. Jadi hari ini kita sudah tahu apa itu optimasi dan 3 elemen utama di dalam optimasi. Di video selanjutnya kita akan mempelajari apa saja sih tipe-tipe fungsi matematis. Jadi stay tune.